Amin, amin. Shalom bagi kita semua. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah Jom Power of Love pada pagi hari yang indah ini di penghujung bulan September di tahun 2022. Kita merasa bangga memiliki Allah seperti Yesus. Hari-hari yang telah diciptakannya sampai pada hari ini kita tetap semangat, sehat, dan berkat Tuhan. Terima kasih yang kesempatan diberi oleh Bapak Pastor Subakti kepada saya untuk belajar dan tampil beda untuk menyatakan firman-Nya. Kita mengetahui pada hari-hari yang sekarang dalam ibadah kita, terus kita mendengar firman tentang dampak perjumpaan dengan Yesus. Kita semalam telah mendengar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evangelis, Ibu Tiar Purba, di mana dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam Yohanes 15 ayat 16. Akan tetapi saya akan membawa sharing firman ini tentang seorang hamba. Dalam pada pagi hari ini yang telah kita nikmati, saya akan membawa sharing yang hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Tiara Purba semalam. Namun ada perbedaan. Semalam saya baca firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ini ada perbedaan sedikit. Yang diperkatakan sharing firman semalam yang diperkatakan oleh Ibu Tiar Purba, dipilih. Saya membawa sharing firman ini tentang hamba. Ada perbedaan yang kita dengar semalam, dipilih Tuhan dan menetapkan supaya kita semua pergi untuk mendapatkan buah. Amin. Yang kita ketahui di dalam firman Yohanes 15 dan 16. Yang sekarang kita akan membawa menjadi hamba Tuhan sebagai terang membawa terang di tengah-tengah segala bangsa. Saya akan membaca, kita akan coba kita baca di Yesaya 49 ayat 1 dan 6. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Saya bacakan untuk kita semua. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya, yang telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata,
Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini ada perbedaan yang kita dengar semalam tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tiar. Bukan kamu yang meminta aku, memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus, Tuhan yang memilih kita. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini kita mengetahui kita dipilih. Tapi yang sekarang saya katakan hamba. Apakah kita mengetahui dan mengakui di mana kita dari mulai bayi di dalam perut ibu kita, sudah di dalam firman ini diperkatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Ini perkataan Yesaya kepada seluruh bangsa Israel, bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Apakah kita mengetahui itu? Apakah kita menyadari? Ini Tuhan sudah memperkatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan kepada kita semua. Nah, Tuhan sudah memanggil dan telah menyebut nama kita masing-masing. Amen. Nah, ini yang semalam dia perkatakan Ibu Tiar, Evangelis Ibu Tiar Purba, kita dipilih hampir bersamaan firman ini. Kita baca sekali lagi untuk firman Yohanes. Coba baca Ibu Tiar. Ya. Yang Yohanes yang kemarin ya Pak ya? Ya, yang Ibu sampaikan semalam. Ya. Sebentar ya Pak. Yohanes 15 ayat 16. ke-16. Demikian. Ya, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Stop dulu, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Nah, ini perkataan bukan kamu yang memilih aku. Itu bukan kita sendiri. Bukan kita, pribadi kita. Tapi Tuhan yang memilih kita. Kemudian di sini, di ayat Yesaya 49 ini, diperkatakan Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Apakah kita sadar dan mengaku itu? Telah memanggil. Di sini bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kita sebagai hamba, sebagai pelaku firman. Di sini kita harus tahu. Di sini kita dipilih, di sini kita di firman Yesaya 49 ini, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Semua kita sudah tahu dia, nama kita saja sudah tahu. Dan Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku
sejak dari perut ibuku. Ini keren. Tuhan Yesus itu tahu. Tuhan Yesus itu tahu. Sudah tahu dia memanggil sejak dari kandungan kita dan menyebut nama kita masing-masing. Contohnya saya, kesaksian saya sedikit, di mana di sini saya menyadari kalau kita rimang-rimangi, kita hayati firman ini, bagaimana kehidupan kita. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Tuhan itu tahu. Namamu Boris Saragi. Kau akan gini, kau akan gini. Kesaksian saya sebelumnya tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Tetapi setelah berapa tahun ini saya merasakan firman Tuhan itu ada. Karena firman itu didengar dari pendengaran. Amin. Tuhan terhadap hidup kita masing-masing. Mendengar, terus merasakan, terus mengakui, iya, baik kali Tuhan Yesus. Karena dosa yang kita lakukan semua itu maut di dalam firman Tuhan. Di situ saya menyadari. Dan kemudian di dalam firman itu, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Apapun yang kita lakukan dari dalam kandungan sudah tahu. Nama kita pun sudah tahu Tuhan. Kemudian menjadi bayi, anak-anak remaja, banyak dosa yang kita lakukan. Saya lakukan. Udah tahu Tuhan. Kau harus gini, Boris, harus gini. Kita sadar, makanya di dalam firman ini seperti Yohanes 15:6, bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan. Kau sini, kau sebagai ini. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan. Udah ditetapkannya kita. Siapa dirimu? Udah ditetapkannya kita. Kamu menetapkan kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu harus kita lakukan. Kita harus pergi melayani Tuhan, melakukan perintah dan pengajarannya, memperkatakan Injil. Karena di sini Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Kita harus menyadari dan mengakui itu. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kita tahu. Itulah yang saya alami selama hidup ini. Di mana banyak dosa yang saya lakukan, terus menyadari dalam firman yang diperkatakan Ibu Tiar Purba semalam. Bukan Tuhan, bukan kita yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita, tapi Tuhan yang memilih dan menetapkan kita. Kau jadi gini, kau lakukan ini. Nah, itu karena telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kesaksian saya itu dalam kehidupan saya selama hidup dari dalam kandungan bayi sampai sekarang 63 tahun baru bertobat menjadi hidup baru berapa tahun ini. Sini kita harus menyadari dan saya menyadari itu. Namaku sejak dari perut ibuku. Kemudian yang ayat kedua, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan dalam tabung panahnya. Ini pedang ini firman Tuhan. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Kita harus sampaikan. Harus kita sampaikan. Sudah dipilih. Dia tahu dari perut ibu kita, dia tahu nama kita. Telah dipanggil dan tahu nama kita. Makanya ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Itu kita harus sampaikan firman Tuhan itu. Menjadi pelaku, menjadi saksinya Tuhan. Ini firman Tuhan yang diperkatakan Yesaya kepada bangsa Israel. Yesaya memperkatakan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam kepada bangsa Israel dan membuat aku berlindung dalam tangannya
Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, menjadi pelaku firman, memperkatakan bagaimana bangsa Israel, begitu juga seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, pengikut Kristus. Kemudian ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku. Kita ini adalah hamba-hambanya, hamba Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Keagungannya dinyatakan kepada kita. Dikasihnya kuasa. Itu yang harus kita sadari. Bagaimana Yesaya ini dipakai Tuhan untuk bangsa Israel. Karena tahu kita, bangsa Israel itu tegar tengkuk dan bersungguh-sungguh. Banyak yang sudah dikasihkan Tuhan mujizat, tapi tidak percaya dan tidak. Begitu juga kehidupan kita ini, setiap pribadi kita. Sama seperti bangsa Israel. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Nah, apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Tidak usah takut. Kita akan menerima upah dari Tuhan. Jangan seperti hamba Tuhan memikirkan ya PK-nya berapa untuk melakukan berkhotbah di satu gereja. Nah ini dia, Tuhan telah menyediakan upah pada Allah. Dia memberikan langsung terjamin pada Tuhan dan upahku ada pada Allah. Kita harus menyadari itu banyak hamba Tuhan yang kalau setiap berangkat dia ke sana kemari, itu gerejanya bagaimana, PK-nya bagaimana, berpikir gitu. Manusia, apa pekerjaan apa yang mau dikerjakan, berapa. Jadi kita harus tahu dulu, harus mengerti, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena di dalam firman ini, tetapi aku berkata, ini kata Yesaya, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku. Ini diperkatakan kepada bangsa Israel. Jadi kita harus tahu, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Sama itu seperti Paulus. Dia melayani Tuhan sampai segalanya dikerjakannya. Kemudian, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermulakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Inilah dia. Kita harus menyadari kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita seorang hamba. Harus kita menyadari kita seorang hamba. Hamba itu sangat jelek. Seperti keset kaki. Itulah kita hamba. Kita harus menyadari itu. Jangan takut. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Kita sudah dibentuknya. Sudah dipilihnya. Di dalam Yohanes 15 dan 16 itu. Kita harus menyadari, mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Supaya ada pertobatan. Kita harus menjadi hamba yang melakukan firman Tuhan. Menjadi banyak pertobatan terjadi. Itulah kelakuan Yesaya kepada seluruh bangsa Israel. Begitu juga kita sebagai Yesaya harus melakukan dan menyadari sudah sebagai hamba yang dipilih, yang diangkat oleh Tuhan untuk melakukan perintah dan pengajarannya. Harus kita sadari. Maka dipermulakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Itulah kita menjadi kekuatan bagi Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadikan hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, ini sama seperti di dalam firman sampai ke ujung bumi. Dari Yudi sampai ke ujung bumi harus kita lakukan. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita melakukan sebagai hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, setiap hari sebagai saksi-saksi Tuhan, menjadi pelaku firman, berdampak bagi orang yang di sekitarnya. Jadi kita harus menyadari itu bahwa kita hamba. Dari dalam kandungan kita sudah dipanggil, sudah tahu nama kita. Amen. Nah, itu harus kita sadari. Bagaimana seorang hamba? Kita menjadi pelaku firman, menjadi saksi, membawa semua manusia bertobat untuk mengenal Yesus. Itulah yang dapat saya sharingkan firman ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu dalam membawa sharing firman Tuhan. Engkau berikan aku terus hikmat-hikmat untuk belajar dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Begitu juga kami semua Tuhan Yesus untuk melakukan perintah-perintah-Mu sebagai hamba Tuhan yang telah Kau utus, Kau pilih, Kau panggil Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.